saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Doa dan harapan saya roh, jiwa, dan tubuh saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya melihat di beranda media sosial saya, Pak Sambo akhirnya minta ampun saudara ya, ini judulnya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi saudara pada hari-hari ini dan kita bandingkan dengan Raja Daud dan kasus-kasus yang lain, ada yang berkata kepada saya bahwa mereka menulis di pesan bahwa beda ya Daud dengan kasus ini. Ya kalau menurut saya saudara sama-sama ada unsur kejahatan di dalamnya. Walaupun Daud tidak langsung melakukan pembunuhan, tetapi dia adalah otaknya, saudara. Merekayasa semuanya. Dan kalau kita mencoba mengukur apa yang dilakukan Pak Sambo, dia mengatakan sendiri bahwa dia sangat menyesal dan dia sudah bertobat. Itu dia ungkapkan di persidangan yang sebentar juga saudara akan lihat. Dan juga kalau kita bandingkan dengan kasus misalnya seorang oknum yaitu Rudolf Tobing, saudara, masing-masing punya kisah dan cerita yang unik, tapi semuanya adalah kejahatan. Ya, kalau Raja Daud, saya melihat bahwa punya jangka waktu yang panjang untuk terus melakukan dan merekayasa kejahatan. Ketika dia sudah melakukan dosa dengan Betseba, ada jarak, saudara. Dan coba kita perhatikan, saudara, ketika dia melakukan dosa dengan Betseba, maka itu pasti ada jarak. Kenapa? Karena ada rentan waktu untuk Betseba mengetahui kalau dia sudah mengandung, saudara. Setelah diberitahukan kepada Daud, maka dia mulai menyusun strategi baru lagi, yaitu dengan memanggil Uria, suaminya yang ada di medan peperangan. Artinya ada rentan waktu sampai kepada mengirim surat kepada Yoab untuk menempatkan Uria pada barisan terdepan ketika terjadi peperangan. Ya, jadi ini ada waktu yang rentan yang terus dilakukan oleh Daud untuk menutupi dosanya dan kesalahannya, saudara. Ya. Nah, lalu yang berikutnya Pak Sambo. Kalau Pak Sambo dia mengakui bahwa dia sangat emosi dan tidak bisa mengendalikan emosi pada saat itu, pada saat dia mendengarkan apa yang terjadi dengan istrinya. Itu menurut dia, saudara ya. Entah itu rekayasa atau apapun nanti kan dibuktikan di persidangan dan dia pun menegaskan bahwa kita akan buktikan di persidangan. Dan dia mengatakan sendiri bahwa dia sudah bertobat ya. Nah, kalau dia sudah bertobat ya itu urusan dia dengan Tuhan, saudara. Lalu kemudian Rudolf Tobing yang juga melakukan pembunuhan, ternyata dia mempelajari, saudara, ya, mempelajari bagaimana untuk membunuh. Ternyata tidak hanya untuk ujian pegawai negeri sipil, ya belajar atau ujian-ujian, tetapi ternyata juga dalam kasus Rudolf Tobing dia mempelajari bagaimana bisa menghabisi seseorang tanpa bersuara, saudara ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi dia merencanakan, kemudian setelah itu dia membuang, saudara. Jadi benar-benar juga kasus yang menurut saya sadis juga. Tetapi mereka berbuat sadis tetap ada pengampunan, ya, bagi mereka ketika bertobat. Dan mereka yang mengukur hubungan mereka dengan Tuhan, mau bertobat seperti apapun itu, yang penting mereka bertobat sungguh-sungguh, ya itu hubungan mereka. Kita nggak bisa berkata bahwa oh tidak bertobat sungguh-sungguh, ya itu mereka yang menilai sendiri dengan Tuhan, ya. Tetapi ketika mereka mengatakan mereka bertobat, ya itu urusan mereka dengan Tuhan. Yang penting kita sebagai orang Kristen, ketika kita bertobat, datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka ada pengampunan. Di dalam, saya akan bacakan firman Tuhan kepada saudara. Di dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah
seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Lalu dalam Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara. Jadi Alkitab berkata, sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Itu kata Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ini saudara adalah orang yang terus-menerus tegar tengkuk. Alkitab berkata, ya, hidup di dalam dosa, tetapi Tuhan berkata kalau kamu bertobat dan berbalik maka dosamu akan diampuni. Dan ini juga terjadi kepada orang yang percaya, sekalipun dosa kita sangat besar saudara, tetapi Tuhan mengampuni kita. Dan di dalam Yakobus berkata bahwa kita saling mendoakan, saling mengaku dosa kita supaya kita sembuh. Ya, jadi hendaklah kita saling mendoakan, itu yang terutama. Karena tidak ada kita yang sempurna, kita terus berperkara dengan Tuhan setiap hari supaya hidup kita benar di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa ketika orang mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni. Dan mari kita sebagai orang-orang yang percaya, tidak saling menghujat dan tidak saling mencaci, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, saudara. Tidak usahlah kita ikut-ikut. Tetapi marilah kita berdoa supaya mereka yang terlibat dengan kasus ini bisa bertobat dengan sungguh-sungguh. Oke saudara, langsung saja kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Sambo dan juga yang terjadi di persidangan hari-hari ini. Tuhan memberkati dan selamat menyaksikan. Terima kasih yang mulia. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan dari persidangan. Saya yakin bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Demikian, terima kasih.